Tangkuban Perahu. Alkisah, pada zaman dahulu kala, seekor babi tengah melintas di sebuah hutan belantara. Babi hutan itu sedang merasa kehausan di tengah panasnya terik matahari. Pada saat dia mencari-cari mata air, dia melihat ada air yang tertampung di pohon keladi hutan. Segera diminumnya air itu untuk melepas dahaga. Tanpa disadarinya, air itu adalah air seni Raja Sungging Perbangkara. Dan karena kesaktian Raja Sungging Perbangkara, babi hutan itu pun mengandung setelah meminum air seninya. Setelah beberapa waktu kemudian, si babi hutan melahirkan seorang bayi perempuan. Raja Sungging Perbangkara mengetahui perihal adanya bayi perempuan yang terlahir karena air seninya, dan ia pun pergi ke hutan untuk mencarinya. Sampai akhirnya ditemukan bayi perempuan itu, dan dia pun memberi nama Dayang Sumbi. Serta saat itu pula dibawalah Dayang Sumbi ke istana kerajaan. Dayang Sumbi tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik wajahnya. Serasa tak terbilang jumlah raja, pangeran, dan bangsawan yang berkehendak memperistri anak perempuan Raja Sungging Perbangkara itu. Namun, semua pinangan itu ditolak Dayang Sumbi dengan halus. Sama sekali tidak diduga oleh Dayang Sumbi, mereka yang ditolak pinangannya itu saling berperang sendiri untuk merebutkan dirinya. Dayang Sumbi bersedih mengetahui kenyataan bahwa para pangeran, raja, dan bangsawan yang ditolaknya saling melakukan peperangan. Dia pun memohon kepada Raja Sungging Perbangkara untuk mengasingkan diri. Dengan berat hati, akhirnya sang raja mengizinkan anaknya tersebut untuk mengasingkan diri. Dayang Sumbi mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani oleh seekor anjing jantan bernama si Tumang. Untuk mengisi waktu luangnya selama dalam pengasingan, Dayang Sumbi rajin menenun. Alkisah, ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatannya tenunannya terjatuh. Ketika itu Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Tanpa sadar, terlontarlah ucapan yang tidak terlalu disadarinya. Dia berkata, "Siapapun juga yang bersedia mengambil peralatan tenunku yang terjatuh, seandainya lelaki akan kujadikan suami, dan jika perempuan akan kujadikan saudara." Dan tanpa disangka, si Tumang mengambil peralatan tenun yang terjatuh itu dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapan dan janjinya. Akhirnya, dia menikah dengan si Tumang yang ternyata titisan dewa. Si Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Setelah beberapa bulan mereka menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberikan nama Sangkuriang. Waktu terus berlalu. Beberapa tahun kemudian terlewati, Sangkuriang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya, gagah dan kuat serta kekar. Di lain itu, Sangkuriang juga memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Sejak kecil, Sangkuriang telah senang berburu. Setiap kali melakukan perburuan di hutan, Sangkuriang
senantiasa ditemani oleh si Tumang. Sama sekali Sang Kuryang tidak tahu bahwa si Tumang adalah ayah kandungnya. Pada suatu hari, Sang Kuryang dengan ditemani si Tumang kembali melakukan perburuan di hutan. Sang Kuryang berniat mencari Kijang karena ibunya sangat menghendaki memakan hati Kijang. Setelah beberapa saat berada di dalam hutan, Sang Kuryang melihat seekor Kijang yang tengah merumput di balik semak belukar. Sang Kuryang memerintahkan si Tumang untuk mengejar Kijang itu. Sangat aneh, si Tumang yang biasanya penurut, ketika itu tidak menuruti perintahnya. Sehingga Sang Kuryang pun menjadi marah dan berkata, "Jika engkau tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu." Ancaman Sang Kuryang seakan tidak dipedulikan oleh si Tumang. Karena jengkel dan marah, Sang Kuryang lantas membunuh si Tumang. Hati anjing hitam itu diambilnya dan dibawanya pulang ke rumah. Sang Kuryang memberikan hati si Tumang kepada ibunya untuk dimasak. Tanpa disadari Dayang Sumbi bahwa hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya, dia kemudian memasak dan memakan hati itu. Maka tak terperikan marahnya Dayang Sumbi kepada Sang Kuryang ketika dia tahu hati yang dimakannya adalah hati si Tumang. Dia lalu meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sang Kuryang hingga kepala itu terluka. Sang Kuryang sangat marah dan sakit hati dengan perlakuan ibunya itu. Menurutnya, ibunya lebih menyayangi si Tumang dibandingkan dirinya. Maka, tanpa pamit kepada Dayang Sumbi ibunya, Sang Kuryang lantas pergi mengembara ke arah timur. Dayang Sumbi sangat menyesal setelah mengetahui kepergian Sang Kuryang anaknya. Dia pun bertapa dan memohon ampun kepada para dewa atas kesalahan yang diperbuatnya. Para dewa mendengar permintaan Dayang Sumbi dan mereka menerima permintaan maaf itu serta memberi karunia Dayang Sumbi kecantikan yang abadi. Sedangkan Sang Kuryang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti. Dalam pengembaraannya, Sang Kuryang terus menambah kesaktiannya dengan berguru kepada orang-orang sakti yang ditemuinya. Bertahun-tahun Sang Kuryang mengembara tanpa disadari dia kembali ke tempat di mana dia dulu dilahirkan. Dan kemudian dia bertemu dengan Dayang Sumbi. Sang Kuryang terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Dia tidak menyadari bahwa perempuan cantik yang ditemuinya itu di hutan adalah ibu kandungnya sendiri. Hal yang sama terjadi juga pada Dayang Sumbi yang tidak menyadari pemuda gagah yang sakti itu adalah Sang Kuryang anaknya. Karena saling jatuh cinta, akhirnya mereka merencanakan untuk menikah. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Sang Kuryang berniat untuk berburu. Dayang Sumbi membantu Sang Kuryang mengenakan penutup kepala. Ketika itulah Dayang Sumbi melihat luka di kepala calon suaminya. Teringatlah dia pada anak lelakinya yang telah meninggalkannya, dan dia sangat yakin
pemuda gagah itu tidak lain adalah Sang Kuryang anaknya. Dayang Sumbi kemudian menjelaskan bahwa dia sesungguhnya adalah ibu kandung dari Sang Kuryang. Oleh karena itu, dia tidak bersedia menikah dengan anak kandungnya tersebut. Namun, Sang Kuryang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi. Dia tetap bersikukuh akan menikahi Dayang Sumbi. Jika memang begitu kuat keinginanmu untuk menikahiku, aku mau engkau memenuhi satu permintaanku, kata Dayang Sumbi. Apa permintaan yang engkau kendaki? Tantang Sang Kuryang. Dayang Sumbi mengajukan syarat yang luar biasa berat, yaitu dia ingin Sungai Citarum dibendung untuk dibuat danau. Dan di dalam danau itu ada perahu besar. Semua itu harus dapat engkau selesaikan dalam waktu 1 malam saja, ucap Dayang Sumbi. Sebelum fajar terbit, kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan. Tanpa ragu, Sang Kuryang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Sang Kuryang segera bekerja mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Pertama kali dia menebang pohon besar untuk dibuatnya sebuah perahu. Cabang dan ranting pohon yang tidak dibutuhkannya ditumpuk. Tumbukan cabang dan ranting pohon itu kemudian hari menjelma menjadi Gunung Burangrang. Begitu pula tunggul pohon itu kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang lebih dikenal Gunung Bukit Tinggul. Perahu besar itu akhirnya selesai dibuat oleh Sang Kuryang. Pemuda sakti itu lantas berniat membendung aliran Sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau. Kemudian Sang Kuryang bertapa, bersemedi, dan memanggil para makhluk halus untuk mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sang Kuryang diketahui oleh Dayang Sumbi. Muncul kecemasan dalam hati Dayang Sumbi ketika melihat pekerjaan Sang Kuryang sebentar lagi akan selesai. Dia harus mengagalkan pekerjaan Sang Kuryang agar pernikahan dengan anak kandungnya tidak terlaksana. Akhirnya, dia memohon pertolongan dari para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk. Dayang Sumbi lantas menebarkan burangrang atau kain putih hasil tenunan. Dia juga memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Para makhluk halus sangat ketakutan ketika mengetahui fajar telah tiba. Mereka berlari dan menghilang ke segala penjuru. Mereka meninggalkan pekerjaan yang membuat danau dan perahu yang belum selesai. Sang Kuryang sangat marah. Dia merasa Dayang Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Dia sangat yakin jika fajar sesungguhnya belum tiba. Dia merasa masih tersedia waktu baginya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan kemarahan tinggi, Sang Kuryang lantas menjebol bendungan di Sangyang Tikoro. Sumbat aliran Citarum lantas dilemparkannya ke arah timur, yang kemudian menjelma menjadi
gunung melayang. Air yang semula memenuhi danau itu pun menjadi surut. Serasa belum reda kemarahannya, sang Kuryang lantas menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh dan jatuh tertelungkup. Menjelmalah perahu besar itu menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Kemarahan sang Kuryang belum reda. Dia mengetahui semua itu sesungguhnya adalah siasat dari Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya. Dengan kemarahan yang terus meluap, Dayang Sumbi pun dikejarnya. Dayang Sumbi yang ketakutan terus berlari untuk menghindar hingga akhirnya menghilang di sebuah bukit. Bukit itu kemudian menjadi Gunung Putri. Sedangkan sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib. Pesan dari kisah sang Kuryang dan Gunung Tangkuban Perahu: bersikaplah untuk jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Perbuatan curang akan merugikan diri sendiri serta bisa mendatangkan musibah bagi diri sendiri dan orang lain.